Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sofi Yunida Putri SE MAK dan Ibu Putri Dwi Aprilia Nurhasana SE MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 kelas M013. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan membahas mengenai rangkuman mata kuliah dengan materi Inventories Additional Valuation ISUS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marsha Dinata Aisyah Susilo dengan NPM 250130100068. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai bagaimana menilai persediaan secara lebih realistis. Awalnya, persediaan dicatat berdasarkan biaya perolehan, misalnya menggunakan metode FIFO atau rata-rata, namun dalam praktiknya nilai persediaan bisa saja menurun karena berbagai faktor, seperti kerusakan atau harga pasar yang turun. Disinilah digunakan konsep Net Realizable Value atau NRV. NRV adalah nilai yang diperkirakan akan diterima ketika persediaan dijual setelah dikurangi biaya penyelesaian dan biaya penjualan. Rumusnya adalah harga jual dikurangi biaya penyelesaian dan biaya penjualan. Sebagai contoh, jika harga jual suatu barang adalah 1.000 euro, lalu biaya penyelesaian 50 euro dan biaya penjualan 200 euro, maka NRV-nya adalah 750 euro. Jika biaya awal persediaan tersebut adalah 950 euro, berarti terjadi penurunan nilai sebesar 200 euro. Karena itu digunakan konsep LCNRV, yaitu persediaan harus dilaporkan dengan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau NRV. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan tidak melebihkan nilai aset. Selanjutnya kita lihat bagaimana penerapan LCNRV dalam praktik. Dalam metode ini, kita membandingkan antara biaya perolehan dan NRV untuk setiap barang, setelah itu dipilih nilai yang lebih rendah. Sebagai contoh, untuk barang seperti bayam dan wortel, nilai biaya lebih rendah daripada NRV, sehingga yang digunakan adalah biaya. Sedangkan untuk kacang dan kacang polong, NRV lebih rendah daripada biaya, sehingga yang digunakan adalah NRV. Penilaian ini dilakukan per item atau per barang secara individu. Tujuannya agar penilaian lebih akurat dan tidak menutupi kerugian dari barang tertentu. Pada bagian ini kita membahas metode atau cara dalam menerapkan LCNRV. Metode pertama adalah per item atau individu. Dalam metode ini, setiap barang dinilai satu persatu dengan membandingkan biaya dan NRV. Metode ini menghasilkan nilai persediaan paling rendah karena benar-benar memperhatikan setiap kemungkinan penurunan nilai, sehingga dianggap paling konservatif. Metode kedua adalah kelompok barang serupa. Di sini barang-barang yang sejenis digabung dalam satu kelompok. Penilaian dilakukan secara bersama, sehingga kenaikan nilai pada satu barang bisa menutupi penurunan pada barang lain dalam kelompok tersebut. Metode ketiga adalah total persediaan. Dalam metode ini, semua barang digabung menjadi satu dan dinilai secara keseluruhan. Hasilnya biasanya memberikan nilai persediaan paling tinggi karena penurunan nilai pada beberapa barang bisa tertutupi oleh barang lain. Dari ketiga metode ini, perbedaan utamanya terletak pada tingkat kehati-hatian dalam penilaian. Semakin detail penilaiannya, maka hasilnya cenderung semakin rendah dan lebih konservatif. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Salsabila Kesha Purwanti dengan 3 nomor NPM akhir 086. Setelah memahami cara perhitungan LCNRV, langkah selanjutnya adalah memahami bagaimana pencatatan jurnalnya dilakukan ketika nilai inventory diturunkan ke Net Realizable Value. Nah, terdapat dua metode yang dapat digunakan dalam pencatatan ini. Metode pertama adalah Cost of Goods Sold Method, yang mana pada metode ini, penurunan nilai inventory dicatat dengan mendebit akun Cost of Goods Sold
yang konsekuensinya kerugian akibat write-down tidak ditampilkan secara terpisah dalam income statement, melainkan sudah terabsorpsi ke dalam nilai COGS. Metode kedua adalah loss method, yang mana pada metode ini penurunan nilai inventory dicatat dengan mendebit akun loss secara eksplisit sehingga kerugian tersebut tampak jelas dan terpisah dari COGS di dalam income statement. Nah, sebagai ilustrasi ini digunakan data dari Ricardo S. Baas berikut ini. Pertama, COGS sebelum adjustmentnya 108.000 euro, ending inventory at cost-nya 82.000 euro, ending inventory at NRV sendiri adalah 70.000 euro. Selisih yang harus dicatat nanti sebagai write-down-nya adalah 12.000 euro, yang mana pencatatan jurnal dengan cost of goods sold metodenya adalah debit cost of goods sold 12.000, mengkredit inventory 12.000. Sedangkan pada pencatatan jurnal dengan loss method, debit loss due to decline of inventory to net realizable value itu 12.000, sedangkan kreditnya inventory 12.000. Perbedaan antara kedua metode tersebut terlihat pada penyajian income statement. Pada cost of goods sold method, nilai COGS ini menjadi 120.000 dengan gross profit sebesar 80.000 euro tadi, tanpa adanya baris kerugian yang terpisah. Sementara pada loss method, COGS tetap disajikan sebesar 108.000 euro dengan gross profitnya 92.000 euro, namun terdapat baris tambahan berupa loss due to decline of inventory sebesar 12.000 euro, sehingga hasil akhirnya tetap sama, yaitu 80.000 euro. Perlu dicatat bahwa IFRS ini tidak menetapkan akun debit tertentu yang harus digunakan. Namun demikian, secara konseptual, loss method lebih disarankan karena memberikan pengungkapan yang lebih transparan atas kerugian yang sesungguhnya terjadi. Kemudian yang berikutnya ada use of an allowance. Alih-alih mengkreditkan langsung ke akun inventory, dalam praktiknya, perusahaan umumnya menggunakan akun kontra yang disebut allowance to reduce inventory to net realizable value, yang mana penggunaan akun allowance ini memungkinkan perusahaan untuk tetap menampilkan nilai inventory at cost sekaligus menyajikan nilai bersihnya dalam statement of financial position secara bersamaan. Melanjutkan contoh Ricardo SPA tadi, apabila digunakan loss method dengan allowance, pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut, di mana debitnya loss due to decline of inventory to net realizable value 12.000, ini akan mengkredit allowance to reduce inventory to net realizable value 12.000 juga. Penyajian dalam statement of financial position ini kemudian menjadi inventory at cost-nya 82.000 euro less allowance to reduce inventory to net realizable value-nya ini 12.000 euro, yang menghasilkan inventory at net realizable value-nya 70.000 euro. Dengan demikian, akun allowance ini berfungsi serupa dengan accumulated depreciation, yakni mengurangi nilai yang disajikan dalam laporan keuangan tanpa secara langsung mengubah saldo akun inventory. Pendekatan ini juga menjaga konsistensi antara subsidiary inventory ledger dengan control account-nya. Sebagai catatan praktis, gunakan akun allowance dalam setiap pencatatan penyesuaian NRV, kecuali apabila terdapat instruksi lain yang secara eksplisit menyatakan sebaliknya. Baik, berikutnya ada recovery of inventory loss. Setelah memahami bagaimana write-down dicatat, penting pula untuk memahami apa yang terjadi apabila kondisi pasar membaik setelah write-down dilakukan. Pada periode setelah write-down, kondisi ekonomi dapat berubah sedemikian rupa sehingga net realizable value inventories yang sebelumnya diturunkan nilainya menjadi lebih tinggi dari nilai yang telah diturunkan tersebut. Dalam situasi ini, write-down dapat dibalik atau reverse. Namun, perlu diperhatikan bahwa jumlah pembalikan dibatasi. Tidak boleh melebihi jumlah write-down yang pernah dicatat sebelumnya. Dengan kata lain, inventory tidak boleh dilaporkan melebihi harga perolehan awalnya atau original cost dalam kondisi apapun. Sebagai ilustrasi, melanjutkan contoh Ricardo SPA sebelumnya, misalkan pada periode berikutnya kondisi pasar membaik dan NRV meningkat menjadi 74.000 euro, naik sebesar 4.000 euro dari nilai RRV sebelumnya, yaitu 70.000 euro. Nah, dengan demikian saldo allowance yang dibutuhkan hanya 80.000 euro, bukan 12.000 euro seperti sebelumnya. Ricardo kemudian mencatat pembalikan sebesar 4.000 euro dengan jurnal debit allowance to reduce inventory to net realizable value 4.000 dengan kreditnya recovery of inventory loss. Akun allowance terus disesuaikan setiap akhir periode agar inventory selalu dilaporkan pada nilai LCNRV yang tepat. Apabila harga sedang turun, perusahaan mencatat write-down tambahan. Sebaliknya, apabila harga sedang naik, perusahaan mencatat pemulihan
atau recovery atas kerugian yang sebelumnya telah diakui. Berikutnya adalah evaluation of the LCNRV rule, di mana meskipun aturan LCNRV secara luas digunakan dan diterima, terdapat beberapa kelemahan konseptual yang perlu dipahami. Kelemahan pertama berkaitan dengan inkonsistensi dalam pengakuan perubahan nilai. Penurunan nilai inventory diakui pada periode saat kerugian itu terjadi, bukan pada periode penjualan. Sebaliknya, kenaikan nilai di atas harga perolehan awal hanya diakui pada saat penjualan berlangsung. Perlakuan yang tidak simetris ini berpotensi mendistorsi data laba antar periode. Kelemahan kedua adalah inkonsistensi antar periode dalam penerapannya. Nah, pada 1 tahun inventory dapat dinilai berdasarkan cost, namun pada tahun berikutnya dinilai berdasarkan NRV, tergantung kondisi pasar yang berlaku. Hal ini menyebabkan perbandingan laporan keuangan antar periode menjadi kurang konsisten. Kemudian kelemahan ketiga adalah menyangkut dampaknya terhadap income statement yang tidak selalu bersifat konservatif. Laba bersih pada tahun dilakukannya write-down memang akan lebih rendah, namun pada periode berikutnya laba bersih berpotensi menjadi lebih tinggi dari kondisi normal apabila penurunan harga jual yang semula diperkirakan ternyata tidak terrealisasi. Terlepas dari kelemahan-kelemahan tersebut, banyak pengguna laporan keuangan tetap mengapresiasi aturan LCNRV. Setidaknya aturan ini mencegah terjadinya overstatement pada nilai inventory yang dilaporkan. Selain itu, dengan mengakui semua kerugian namun tidak mengantisipasi laba yang belum terrealisasi, aturan ini secara umum menghindari penyajian laba yang berlebihan. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Putu Prayoga dengan NPM 25013010058. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai valuation basis. Nah, yang pertama yakni Net Realizable Value atau NRV. NRV digunakan dalam kondisi tertentu ketika nilai pasar lebih relevan dibandingkan biaya historis, terutama untuk aset pertanian dan komoditi broker trader. Nah, di bawah IFRS, biological aset seperti sapi ataupun pohon, buah diukur pada fair value dikurangi biaya untuk menjual, dan perubahan nilainya langsung diakui sebagai laba ataupun rugi di laporan laba rugi. Sedangkan agricultural produce seperti susu ataupun buah diukur pada NRV saat panen, setelah itu nilainya menjadi biaya persediaan biasa. Contohnya pada Bancroft Dairy, nilai sapi meningkat 33.800 euro sehingga dicatat sebagai gain. Susu yang dipanen senilai 36.000 euro menjadi persediaan, lalu saat dijual 38.500 euro. HPP yang diakui tetap 36.000 euro. Jadi NRV dipakai karena ada harga pasar yang aktif memberikan informasi yang lebih relevan. Kemudian yang kedua yakni relative standalone sales value. Nah, metode ini digunakan saat perusahaan melakukan pembelian lump sum atau basket purchase, yaitu membeli beberapa unit berbeda dengan satu harga total. Biaya tidak boleh dibagi rata karena tiap unit memiliki ukuran dan nilai jual yang berbeda. Maka biaya dialokasikan berdasarkan proporsi harga jual masing-masing unit. Dalam contoh Woodland Developers, total biaya tanah adalah $1 juta dengan total nilai jual $2,5 juta, sehingga rasio biaya adalah 40%. Jika penjualan mencapai $1,7 juta, maka HPP dihitung 40% dari penjualan, yaitu $680.000. Sisanya menjadi persediaan akhir sebesar $320.000. Metode ini membuat pembagian biaya lebih adil dan mencerminkan nilai ekonomi masing-masing unit. Kemudian yang ketiga ada purchase commitments. Nah, purchase commitments yaitu kontrak pembelian persediaan di masa depan yang biasanya tidak bisa dibatalkan ataupun tetap atau juga paten sifatnya. Saat kontrak ditandatangani, perusahaan tidak langsung mencatat aset atau kewajiban karena kontrak masih bersifat executory atau artinya itu belum ada pihak yang memenuhi kewajibannya. Namun jika harga pasar turun di bawah harga kontrak, perusahaan wajib mengakui rugi dan mencatat kewajiban. Contohnya pada Appraised Paper
kontrak sebesar 10 juta euro, tetapi nilai pasar turun menjadi 7 juta euro, maka perusahaan harus mengakui rugi 3 juta euro sebelum pembelian dilakukan. Nah, risiko ini bisa dikurangi dengan hedging menggunakan kontrak futures untuk menutup potensi kerugian akibat perubahan harga. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Fatur Mustafa dengan NPM 210130101009. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai metode laba kotor dalam perhitungan taksiran persediaan. Nah, ini merupakan suatu ukuran pengganti untuk memperkirakan nilai persediaan. Nah, ini akan didasarkan pada 3 asumsi. Untuk yang pertama ini persediaan awal ditambah pembelian sama dengan total barang yang harus dipertanggungjawabkan. Ini sama dengan kayak rumus dasar dari persediaan, di mana inventory awal ditambah pembelian dikurangi inventory akhir itu menghasilkan harga pokok penjualan atau HPP. Dan inventory awal ditambah pembelian dikurangi HPP menghasilkan inventory akhir. Nah, lanjut untuk asumsi yang kedua, yaitu adalah barang yang tidak terjual harus ada di tangan atau di gudang atau biasanya disebut on hand. Nah, ini harus ditindaklanjuti lagi dengan adanya stock of name barang, yaitu untuk menyesuaikan antara persediaan barang yang ada di gudang dengan catatan persediaan. Untuk asumsi yang terakhir ini ada penjualan dikurangi dengan biaya dan dikurangkan dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian sama dengan persediaan akhir. Nah, ini juga ada catatan, metode ini terutama digunakan untuk mengestimasi suatu persediaan untuk pelaporan keuangan interim atau digunakan untuk kepentingan internal saja atau dalam keadaan perusahaan ketika kehilangan data. Baik, di sini ada contoh soal mana Cetus SE itu inventory awalnya itu 60.000 dan pembeliannya sebesar 200.000 dan keduanya berdasarkan biaya atau at cost. Nah, untuk penjualan atau salesnya berjumlah 280.000 dan laba kotornya adalah 30% dan Cetus akan menerapkan metode laba kotor. Untuk perhitungannya, langkah awalnya kita menerapkan rumus dasar dari persediaan dulu, yang dimana persediaan awal ditambahkan dengan pembelian. Nah, untuk hasilnya nanti goods available for sale atau barang yang tersedia untuk dijual. Nah, untuk persediaan awalnya sendiri tadi 60.000 ditambah dengan pembelian sebesar 200.000. Nah, untuk goods available for sale-nya at cost itu 260.000. Nah, untuk selling price-nya tadi berapa? Untuk selling price-nya itu sejumlah 280.000. Oh ya, sebelumnya untuk metode laba kotor ini bertujuan untuk memperkirakan atau menaksir dari nilai persediaan akhirnya tadi. Jadi di sini kita harus mengubah dari selling price tadi mengubah ke harga perolehan, yaitu dengan cara selling price-nya tadi 280.000 dikurangkan dengan laba kotor 30% tadi. Jadi 30% dari 280.000 itu 84.000. Jadi untuk hasilnya sales at cost atau harga perolehannya tadi 196.000. Jadi untuk approximate atau taksiran atau perkiraan inventory at cost-nya itu dengan mengurangkan goods available for sale sebesar 260.000 dikurangkan sales at cost sebesar 196.000. Untuk approximate inventory at cost-nya sebesar 64.000. Jadi selanjutnya di sini ada evaluasi metode laba kotor. Jadi setiap metode kan pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Jadi di sini kita mengevaluasi kelemahan dari penerapan metode laba kotor ini.
Nah, untuk kelemahan yang pertama hanya memberikan nilai taksiran persediaan akhir. Jadi hasil dari metode laba kotor ini hanya memberikan nilai taksiran, bukan nilai pasti seperti itu. Nah, untuk yang kedua menggunakan persentase masa lalu dalam perhitungan. Jadi mereka itu menggunakan nilai-nilai historis atau nilai-nilai masa lalu untuk menghitungnya. Untuk yang ketiga, tingkat laba kotor ini bersifat blanket dan mungkin tidak representatif. Jadi kan kita tidak mengetahui ya rata-rata perusahaan itu, tapi itu bisa digunakan untuk alat bantu kita dalam menghitung. Selanjutnya yang keempat, biasanya tidak diterima untuk tujuan pelaporan keuangan karena hanya memberikan taksiran. Ya memang karena untuk memberikan taksiran keuangan memberikan taksiran keuangan yang pasti itu kita menggunakan metode-metode yang sudah kita pelajari, yaitu kayak seperti metode FIFO, average, terus lower cost net receivable value, seperti itu. Jadi metode laba kotor ini digunakan untuk keadaan-keadaan tidak normal saja, kayak contohnya nih perusahaan terbakar, gudang untuk menyimpan persediaan ini terbakar. Jadi kita bisa menggunakan metode laba kotor ini untuk memperkirakan persediaan itu, jadi berupa taksiran. Nah, di sini IFRS menetapkan bahwa inventarisasi secara fisik harus dilakukan entitas sebagai suatu verifikasi tambahan atas nilai persediaan yang tercatat dalam pembukuan. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Nazifa Faiza Aswa dengan NPM 25013010077. Pada slide kali ini, kita akan membahas mengenai Retail Inventory Method atau metode persediaan retail. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan retail besar seperti Carrefour atau Walmart yang memiliki jumlah barang yang sangat banyak dan beragam. Dalam kondisi ini, maka akan sangat sulit jika perusahaan harus menghitung biaya setiap barang satu persatu menggunakan metode identifikasi khusus. Karena itu, digunakan pendekatan yang lebih praktis, yaitu menghitung persediaan berdasarkan harga retail terlebih dahulu, lalu dikonversi menjadi harga pokok atau biaya. Untuk menggunakan metode ini ada beberapa data yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah total biaya dan harga retail dari barang yang dibeli. Yang kedua ada total barang yang tersedia untuk dijual dan baik dalam nilai biaya maupun retail. Dan yang ketiga adalah total penjualan selama periode tertentu. Cara kerjanya yaitu cukup sistematis. Pertama, kita menghitung persediaan akhir dalam harga retail, yaitu dengan mengurangi barang yang tersedia untuk dijual dengan total penjualan. Setelah itu, kita menghitung rasio cost to retail, yaitu perbandingan antara total biaya dengan total harga retail barang. Yang terakhir, rasio tersebut dikalikan dengan persediaan akhir dalam harga retail untuk mendapatkan nilai persediaan akhir tahun dalam biaya. Metode ini memiliki beberapa kelebihan, salah satunya adalah perusahaan tidak perlu selalu melakukan perhitungan fisik persediaan, sehingga lebih efisien. Selain itu, metode ini juga cepat dan sangat cocok digunakan untuk laporan sementara atau interim. Bahkan metode ini juga sering digunakan untuk memperkirakan kerugian. Misalnya, jika terjadi kebakaran atau bencana yang bakal merugikan perusahaan. Baik, di slide selanjutnya ini kita akan membahas mengenai retail method concept atau perubahan harga yang sering terjadi ketika dalam praktik bisnis. Yang pertama, markup adalah kenaikan harga dari harga jual awal. Biasanya dilakukan permintaan tinggi. Ketika permintaan tinggi atau untuk meningkatkan margin keuntungan. Namun jika harga yang sudah dinaikkan tersebut kemudian diturunkan kembali, hal itu disebut markup cancellation. Selanjutnya, markdown adalah penurunan harga dari harga jual awal. Hal ini sering terjadi karena berbagai alasan seperti diskon promosi, barang yang sudah usang atau rusak, kelebihan persediaan, atau tekanan dari persaingan pasar. Jika setelah diturunkan harga tersebut dinaikkan kembali, maka disebut markdown cancellation. Hal yang penting untuk diingat adalah bahwa markup cancellation tidak boleh melebihi jumlah markup awal. Dan markdown cancellation tidak boleh melebihi jumlah markdown awal. Konsep-konsep ini penting karena membantu perusahaan retail dalam mengelola harga, menjaga daya saing, serta menunjukkan nilai persediaan secara lebih akurat. Yang kedua ini ada retail inventory method with markups and markdown conventional method. Atau menentukan nilai persediaan akhir dengan menggunakan konsep markup
dan markdown. Ada dua asumsi yang digunakan dalam perhitungan, yaitu asumsi A hanya melakukan markup dan tidak memasukkan markdown dalam perhitungan rasio biaya terhadap harga jual. Sedangkan asumsi B menunjukkan keduanya, yaitu markup dan markdown. Pemilihan asumsi ini bergantung pada metode yang digunakan. Dalam metode retail konvensional atau LCNRV, perusahaan menggunakan asumsi A. Hal ini karena markdown dianggap sebagai kerugian yang sudah terjadi, sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan agar nilai persediaan tidak terlalu tinggi. Dengan tidak memasukkan markdown, hasil perhitungan persediaan menjadi lebih rendah atau konservatif, sehingga lebih mendekati nilai realisasi bersih. Inilah alasan mengapa metode ini sering digunakan dalam praktik akuntansi retail. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas mengenai special items relating to retail method, atau perlakuan beberapa item khusus dalam metode retail inventory. Yang pertama ada freight-in atau biaya angkut masuk ditambahkan ke biaya pembelian karena merupakan bagian dari kos barang. Sementara itu, retur pembelian akan mengurangi baik biaya maupun nilai retail dan diskon pembelian hanya mengurangi biaya. Untuk dari sisi penjualan, retur dan potongan penjualan digunakan untuk menyesuaikan penjualan kotor. Namun, diskon penjualan tidak diperhitungkan dalam metode ini agar tidak menyebabkan nilai persediaan akhir menjadi terlalu tinggi. Selanjutnya, transfer masuk dari departemen lain dicatat sama seperti pembelian dari pihak luar. Kemudian, untuk kehilangan persediaan ada dua jenis. Yang pertama ada kehilangan normal seperti kerusakan atau pencurian kecil dianggap wajar sehingga hanya mengurangi nilai retail dan diperlakukan seperti penjualan. Sebaliknya, apabila kehilangan abnormal harus dikurangkan dari biaya dan retail, serta dicatat sebagai kerugian agar tidak mengganggu perhitungan. Yang terakhir ada diskon karyawan juga mengurangi nilai retail seperti penjualan, tetapi tidak dimasukkan ke dalam perhitungan rasio cost to retail karena tidak mencerminkan perubahan harga jual secara umum. Dengan perlakuan ini, perhitungan persediaan menjadi lebih akurat dan tidak bias. Dan yang terakhir ada evaluation of retail inventory method. Pada bagian ini, kita mengevaluasi penggunaan metode retail inventory. Metode ini digunakan oleh banyak perusahaan retail besar seperti department store karena memiliki beberapa keunggulan utama. Yang pertama, metode ini memungkinkan perusahaan menghitung laba bersih tanpa harus melakukan perhitungan fisik persediaan, sehingga lebih efisien dalam hal waktu dan biaya. Yang kedua, metode ini juga berfungsi sebagai alat pengendalian untuk mendeteksi adanya kekurangan persediaan atau shrinkage. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam mengatur jumlah barang dagang yang tersedia. Dan yang keempat, berguna untuk keperluan informasi akuntansi. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan. Salah satu karakteristiknya adalah adanya efek rata-rata terhadap tingkat laba kotor. Hal ini bisa menjadi masalah jika digunakan untuk seluruh perusahaan, terutama ketika setiap departemen memiliki laba kotor yang berbeda-beda. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan biasanya menyempurnakan metode ini dengan menghitung persediaan secara terpisah per departemen atau berdasarkan kelompok barang dengan tingkat laba kotor yang serupa. Selain itu, keandalan metode ini bergantung pada asumsi bahwa komposisi barang dalam persediaan akhir serupa dengan komposisi barang yang tersedia untuk dijual. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka hasil perhitungan bisa menjadi kurang akurat. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum perkenalkan, nama saya Syifa Zarahwa dengan NPM 250130 10.320. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai presentation of inventories. Dalam laporan keuangan, persediaan merupakan salah satu aset yang cukup penting karena berhubungan langsung dengan aktivitas operasional perusahaan. Oleh karena itu, standar akuntansi mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi persediaan secara lengkap dan jelas. Yang pertama adalah accounting policy. Perusahaan harus menjelaskan metode penilaian persediaan yang digunakan seperti FIFO atau average. Metode ini penting karena akan mempengaruhi nilai persediaan dan juga laba perusahaan. Selain itu, metode yang digunakan harus konsisten agar laporan keuangan dapat dibandingkan dari periode ke periode. Yang kedua ada inventory classification. Persediaan harus diklasifikasi menjadi beberapa kategori, yaitu bahan baku atau raw materials, barang dalam proses atau work in process, dan barang jadi atau finished goods. Klasifikasi ini membantu pengguna laporan keuangan memahami posisi persediaan dalam siklus produksi. Nah, selanjutnya ada management of inventory. Persediaan biasanya dinilai menggunakan prinsip lower of cost or net
realizable value. Artinya perusahaan harus mencatat persediaan pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Hal ini bertujuan untuk menghindari pencatatan nilai yang terlalu tinggi. Kemudian ada inventory expense, yaitu persediaan yang diakui sebagai beban atau cost of goods sold. Bagian ini sangat penting karena mempengaruhi langsung terhadap laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus mengungkapkan jika terjadi write-down, yaitu penurunan nilai persediaan akibat kerusakan usang atau penurunan harga pasar. Jika kondisi membaik, maka dapat dilakukan reversal atau pembalikan nilai. Terakhir, perusahaan juga perlu mengungkapkan informasi tambahan seperti apakah persediaan digunakan sebagai jaminan atas kewajiban. Secara keseluruhan, tujuan dari pengungkapan ini adalah untuk memberikan transparansi, meningkatkan keandalan laporan keuangan, serta membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analysis of inventories. Dalam pengelola persediaan, perusahaan harus mampu menjaga keseimbangan yang tepat. Hal ini karena persediaan memiliki dua sisi. Jika persediaan terlalu banyak, maka perusahaan akan menanggung biaya tambahan seperti biaya penyimpanan, asuransi, serta risiko kerusakan atau penurunan kualitas barang. Namun sebaliknya, jika persediaan terlalu sedikit, perusahaan dapat mengalami stock out atau kehabisan stok yang dapat menyebabkan kehilangan penjualan dan menurunnya kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengetahui apakah persediaan sudah dikelola dengan efisien atau belum. Salah satu alat analisis yang digunakan adalah inventory turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa cepat persediaan dapat terjual dalam satu periode. Sebagai contoh, jika cost of goods sold sebesar 120 juta rupiah dan rata-rata persediaan sebesar 30 juta rupiah, maka inventory turnover adalah 4 kali. Artinya dalam 1 tahun persediaan berputar atau terjual sebanyak 4 kali. Semakin tinggi nilai inventory turnover, maka semakin efisien perusahaan dapat mengelola persediaannya, karena barang dapat terjual dengan cepat. Selain itu terdapat juga average days to sell inventory, yaitu rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan untuk menjual persediaan. Rumusnya adalah 365 dibagi dengan inventory turnover. Jika hasilnya adalah 91 hari, maka dapat diartikan bahwa rata-rata barang disimpan selama 91 hari sebelum terjual. Dari hasil ini kita dapat melakukan analisis jika inventory turnover tinggi dan average days rendah, maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam mengelola persediaan. Sebaliknya, jika turnover rendah dan average days tinggi, maka menunjukkan adanya penumpukan persediaan yang kurang efisien. Dengan melakukan analisis ini, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, seperti menentukan jumlah persediaan yang optimal, menghindari overstock maupun stock out, serta meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Nah, sekian penjelasan mengenai materi inventories additional valuation issue yang dapat kami kelompok 2 berikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.